Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Bapa yang Maha Kasih, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 15 ayat 31a dan 32. Kata ayahnya kepadanya, "Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya kira tidaklah berlebihan kalau saya katakan bahwa perumpamaan tentang anak yang hilang yang diwartakan liturgi Gereja Katolik hari ini adalah bacaan yang sudah familiar buat telinga kita. Beberapa orang bahkan bisa menghafalkan detail-detail dari kisah pembagian harta yang dipaksakan oleh si anak bungsu kepada ayahnya yang masih hidup. Dalam kebudayaan Jawa, tindakan si bungsu itu dianggap keterlaluan, sebab belum waktunya untuk hal bagi warisan jika orang tua mereka masih hidup. Kita lupakan saja hal itu, sebab yang dikehendaki penulis Lukas adalah kesempatan rahmat untuk pertobatan seorang pendosa di hadapan Tuhan itu jauh lebih penting dari segala urusan duniawi manapun, termasuk soal harta benda. Konteks dari kisah ini adalah ketidakmampuan orang-orang Farisi untuk memahami sikap Tuhan Yesus yang bergaul dengan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Inilah sungut-sungut mereka. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Saudara-saudari terkasih, apakah ada yang salah dengan tindakan Yesus ini? Ya, setidaknya menurut orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Dengan tindakannya itu, guru Yesus telah menajiskan dirinya. Tidaklah seorang guru dan pengajar Israel bercengkeramah dengan orang-orang berdosa, dengan pemungut cukai atau koruptor. Namun Tuhan Yesus melalui 3 perumpamaan mau menggambarkan betapa mereka itu telah salah tafsir dan sesat berpikir tentang sikap dan tindakannya. Tuhan Yesus menggambarkan kepada mereka itu betapa luar biasa kasih Allah Bapanya, dan dia menjalankan apa yang menjadi kehendak Bapaknya. Kisah domba yang hilang dan dirham yang hilang dikedepankan untuk memantik dan menggelitik hati mereka itu. Katanya, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan seperti Anda. Dengan 2 perumpamaan ini, Tuhan Yesus sedang mempersiapkan mereka untuk memahami betapa besar kasih Allah. Saudara-saudari terkasih, perumpamaan tentang anak yang hilang mau menegaskan sesuatu yang paradoksal dalam ajaran Yesus dan sekaligus sebuah teguran tegas kepada mereka yang mempertanyakan mengapa dia bergaul dengan orang-orang berdosa. Tuhan Yesus menegur mereka melalui perumpamaan si anak hilang yang bertobat.
anak bungsu itu memang sudah berbuat tidak semestinya kepada ayahnya. Beberapa orang menyebut tindakannya itu adalah tindakan tidak terpuji dan sikap durhaka. Tetapi anak bungsu ini menyadari kedosaannya, lalu berpikir untuk kembali kepada bapaknya dan bertobat. Betul, dia telah berdosa, tetapi itu menurut dia. Tidak demikian di mata Tuhan. Yang sudah, biarlah sudah dan berlalu. Yang terpenting, engkau mau berubah dan bertobat setelah engkau menyadari kesalahanmu. Bapa yang mungkin tidak dapat kita jumpai di dunia ini, ia menyambut dengan sukacita kepulangan anak bungsunya yang menyadari jalannya yang sesat dan mau bertobat kepada bapaknya. Bapa tidak mempersoalkan apa yang telah dibuatnya, tetapi menghujani dia dengan anugerah pengampunan, mengenakan cincin, mengenakan jubah padanya, dan mengadakan pesta besar dengan menyembelih lembu yang tambun. Itulah hati seorang Allah yang diperkenalkan kepada kita oleh Tuhan Yesus sebagai Bapa. Saudara-saudari terkasih, melalui perumpamaan ini Tuhan Yesus mau menegur orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bahwa mereka tidak boleh mengucilkan orang-orang yang berdosa ini. Para pemungut cukai itu disebutkan sebagai orang berdosa yang terhilang seperti anak bungsu. Namun sebenarnya orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itulah yang sesungguhnya hilang. Mereka tidak sanggup menemukan kasih Allah yang maha murah. Inilah paradoks dari ajaran Yesus hari ini. Yang hilang dan tidak paham akan kasih Allah itu adalah para pemuka agama yang merasa dirinya benar. Siapakah dapat memegahkan diri di hadapan Allah dan menganggap dirinya tidak berdosa? Inilah pesan Yesus untuk mereka. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Ingatlah apa yang dikatakan Tuhan Yesus beberapa saat menjelang wafatnya kepada penjahat yang berkata kepadanya, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Tuhan Yesus mau mengingatkan kita, Bapamu yang di surga itu maha baik dan maha pengasih. Kalau engkau berdosa, jangan putus asa. Sadarlah dan bertobatlah, sebab Bapamu itu menghargai niat dan sesalmu jika engkau bertobat dengan sungguh-sungguh. Apakah aku bersyukur atas kasih Allah yang menantikan pertobatanku setiap saat? Marilah kita berdoa. Bapa yang maha baik, kasih-Mu nyata dalam Tuhan Yesus, sebab Dia juga mengajarkan agar kami berbelas kasih kepada orang-orang berdosa. Bantulah kami untuk menyadari dosa kami dan bertobat kepadamu demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi
dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.